Shalom, selamat pagi. Apa kabar YouTube Bands? Luar biasa, Yesus dahsyat. Nah, teman-teman yang ada di rumah, kita mau bersyukur karena pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali walaupun pertemuan kita secara online. Tapi kita mau tetap bersyukur sama Tuhan, tidak akan mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk datang memuji membesarkan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Saya minta untuk semua teman-teman menyiapkan diri. Mungkin yang ada yang lagi sedang sibuk, mungkin ada yang sambil makan, beresin dulu makanannya, atau ada yang belum mandi, ayo mandi dulu, pakai pakaian yang rapi supaya kita benar-benar datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh persiapan yang matang ya datang Tuhan. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom teman-teman, ketemu lagi sama saya di ibadah yuk kali ini. Kita mau ibadah yuk, kita mau siapin hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita, meskipun terbatas, meskipun di rumah masing-masing, tapi saya percaya kalau Tuhan selalu ada buat kita, pengharapan akan selalu ada buat kita juga, hanya di dalam Tuhan. Jadi kita mau katakan, kalau hati kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Kita mau nyanyi dengan lebih semangat lagi, kita mau nyanyi dengan seluruh hati kita, kalau kita katakan kalau Tuhan adalah kekuatan kita, kita mau percaya Tuhan selalu ada buat kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan pengharapanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan lagi, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah mazmur kita. Kita percaya sama Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau percaya, kita mau katakan kalau Tuhan adalah Tuhan kekuatan dalam hidup kita, Tuhan adalah segalanya untuk kita.
hati kita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membawa hati kita untuk memuliakan, memuji nama Tuhan saja. Percaya lebih lagi bahwa setiap harapan kita, bahwa setiap doa kita yang kita bawa sama Tuhan, Tuhan dengarkan, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita percaya rencana Tuhan selalu adalah yang terbaik. Kita mau percaya bagaimana Tuhan selalu kasih pengharapan sama kita. Tuhan selalu memperbarui kasih setiap hari yang tak akan pernah habis. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Aku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Saat kami berdoa Tuhan, saat ku berdoa. kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Saat kami berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat kami bekerja, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa,
Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, betul Tuhan, kalau harapan kami di dalam Engkau, kami mau tetap percaya di dalam Engkau, kami mau terus Tuhan pegang teguh janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami mau terus pegang teguh kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengerjakan iman kami Tuhan di dalam Kau saja Tuhan. Mana hidup kami Tuhan, biarlah kami memiliki iman, pengharapan dan kasih Tuhan daripada Kau saja, bukan daripada yang lain, tapi daripada Kau saja yang sumber satu harapan Tuhan, sumber segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kau sebentar kami akan mendengarkan Tuhan sebagai dari firman-Mu. Kami percaya Kau yang jamah setiap hati kami Tuhan, Kau yang berikan Tuhan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, agar kami mengetahui Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak muda dapat mendengar Engkau lebih lagi Tuhan, bukan mendengarkan diri kami, tapi kami ingin Tuhan mengejar hadirat-Mu Tuhan, kami ingin mengejar hubungan yang baik lagi dengan Engkau Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami makin kuatkan Tuhan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk waktu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semuanya baik-baik saja di rumah. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu, tapi kita tetap bisa saling sama-sama berjejaring sama satu sama lain. Kita ada grup WhatsApp, kita ada jaringan pribadi antar komunitas di antara kita. Oke, saat ini kita akan sama-sama sharing tentang what is hope. What is hope? Apa itu harapan? Harapan itu kadang-kadang kita tidak bisa jelaskan, tidak bisa kita gambarkan. Tetapi seringkali kita membutuhkan harapan itu. Benar nggak? Kita tahu seberapa pentingnya harapan itu. Kalau misalnya kita ambil contoh, kita bisa melihat dari film Avengers yang kedua terakhir. Kalau kita lihat di Avengers Infinity War yang terakhir itu, ketika Thanos menjentikan tangannya, semua setengah dari populasi di alam semesta waktu itu di dunia Marvel hilang. Oke, maka superhero yang tersisa mereka sangat desperate, sangat putus asa waktu itu. Apalagi ketika mereka bisa bertemu dengan Thanos, dan akhirnya ketika bertemu dengan Thanos pun mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena teman mereka yang sudah hilang tetap hilang selama-lamanya. Oke, kemudian kejadian waktu setelah itu maju beberapa tahun. Dalam beberapa tahun itu kita bisa melihat superhero yang tersisa itu sangat putus asa. Contohnya si Thor yang tadinya badannya kekar jadi berbadan gemuk. Dia kerjanya cuma mabuk-mabukan saja. Sedangkan yang lain cuma bisa putus asa tanpa bisa melakukan apapun. Sampai suatu saat Ant-Man kembali menawarkan suatu harapan, suatu alternatif bagaimana cara mengembalikan semua teman-teman mereka. Ketika mereka menemukan sebuah harapan itu, mereka yang tadinya depresi atau yang putus asa, mereka seperti melihat jalan keluar di ujung lorong yang gelap. Seperti ada cahaya di ujung sana yang mereka bisa raih. Dan ketika mereka raih, mereka optimis kalau teman-teman mereka yang hilang bisa dikembalikan. Nah, pentingnya harapan adalah seperti itu. Ketika kita saat ini dalam kondisi depresi, atau kita dalam kondisi yang kesusahan, kita seperti ada di sebuah ruangan yang gelap, sebuah lorong panjang yang gelap, yang membuat badan kita lelah, letih gitu. Kita udah nggak mau ngapa-ngapain, kita udah nggak punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Tetapi ketika kita mempunyai sebuah harapan itu seperti titik kecil di sana yang terang. Harapan itu mungkin jauh, tetapi ketika kita ada di lingkungan yang gelap, di lorong yang gelap, ketika kita bisa melihat sebuah titik kecil yang terang, kita tahu tujuan kita kemana. Dan kita akan memaksakan diri kita untuk berjalan, mau bisa berlari, untuk secepat mungkin untuk mendapati titik itu. Nah, di Alkitab sendiri, di dalam 1 Korintus dijelaskan, kalau pengharapan itu ada, dan pengharapan kita adalah dalam Yesus. Oke? Sekarang kita
definisi harapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan, benar nggak sih? Ketika kita merasa depresi karena kita sakit, maka yang kita harapkan adalah kita mengalami kesembuhan atas penyakit kita. Ketika kita depresi karena nilai-nilai kita jelek, depresi karena kita dibully, kita akan mengharapkan kalau saya akhirnya bisa diterima di suatu komunitas, saya tidak akan mengalami apa itu namanya bulian. Harapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan. Otomatis ketika kita mengharapkan sesuatu pasti ada dasarnya di belakang. Seperti kita, apa sih dasarnya kita mengharapkan sesuatu itu? Atau adakah orang-orang yang bisa memberikan kita harapan itu? Harapan itu dibentuk oleh banyak faktor. Dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5 saya akan bacakan. Saya akan bacakan Roma 5 ayat 1 sampai 5. Oke. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oke. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Oke? Jadi pengharapan itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhir yang bakal kita capai. Seperti sama kita ketika kita dalam suatu lorong yang gelap, ada titik terang di sana. Untuk mencapai pengharapan berarti kita harus mengalami yang namanya kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita di dalam suatu lorong yang gelap itu bakal sengsara banget, benar nggak sih? Desperate banget untuk mencari jalan keluar, kita nggak bisa melihat apapun di sekeliling kita, kita nggak tahu kondisi apapun di sekeliling kita. Tetapi kalau kita menjalani kesengsaraan kita dengan benar, melihat itu sebagai suatu yang positif, itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketika kita tekun, kita melangkah, selangkah demi langkah, itu akan menimbulkan mental yang tahan uji. Dan mental tahan uji itu akan memaksa kita untuk berjalan sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita bisa melihat pengharapan. Oke. Contoh sederhananya adalah pengharapan dalam Kristus Yesus. Ketika kita berdosa, kita tahu kalau kita akhir hidup kita itu akan berakhir di dalam kematian yang kekal. Oke. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau hidup baik, mau hidupnya jahat, tetap akhirnya di kematian yang kekal. Kita tidak ada harapan. Tetapi Tuhan memberikan kita harapan. Aku adalah satu-satunya jalan menuju ke keselamatan. Itu yang Tuhan Yesus tawarkan pada kita. Harapan akan terhindarnya kita dari kematian yang kekal. Harapan kalau kita bisa mengalami kehidupan kembali. Kalau akhirnya di dalam hidup kita memiliki arti itu. Ketika kita mengikut Tuhan kita memiliki arti akhirnya. Ketika saya mati, saya tahu akhir saya ada di mana. Oke, saya boleh mati secara jasmani di dalam peti mati ataupun dibakar. Tapi akhirnya saya tahu kemana. Karena keselamatan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal. Dan pengharapan tidak bisa berdiri sendiri saja. Dalam 1 Korintus dijelaskan kalau ada 3 hal. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke. Kasih siapa? Kita kalau misalnya waktu kemarin bulan Februari kita sudah membahas tentang kasih, oke? Kita tahu ada kasih tentang kasih antar teman, kemudian kasih antara orang tua dengan anaknya, kasih antara sesama kita laki-laki dan perempuan, oke? Dan ada juga kasih agape, kasih dari Tuhan kita untuk kita. Kasih yang paling besar tadi ada 3 hal, ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih adalah yang terbesar. Kasih yang terbesar itu adalah fondasi kita dalam kehidupan ini, yaitu kasih agape.
Karena Tuhan mencari kita manusia untuk diselamatkan. Bukan kita mencari Tuhan untuk diselamatkan, tetapi Tuhan menawarkan, hayolah, akuilah aku dengan mulutmu, kalau aku juru selamat maka kita akan diselamatkan. Benar? Itu adalah kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Itu yang menjadi dasar dari kedua hal ini, iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan tidak ada yang besar di antaranya, tetapi iman dan pengharapan ini adalah hal-hal yang mengisi satu sama lain. Ketika iman kita dalam Yesus Kristus, karena kita tahu Tuhan menyelamatkan hidup kita, Tuhan ada untuk kita. Kita tahu kita berjalan tidak sendiri lagi, walaupun kita tidak ada teman. Kita tahu kalau ada Tuhan yang menjaga kita melalui perantaraan Roh Kudus yang sudah dikaruniakan pada kita. Kita beriman akan hal itu, dan iman itu akan menimbulkan pengharapan dalam kehidupan kita. Dengan bertambahnya pengharapan berarti bertambahnya juga iman kita. Pengharapan kita bertambah besar, iman kita juga bertambah besar. Hal yang ingin saya ajak adalah sadarkanlah hidup kalian pada Tuhan kita. Karena ketika kita menyadarkan hidup kita dalam tangan Tuhan, kalian ada dalam tangan yang aman. Karena ketika kita mengandalkan manusia dalam kehidupan kita, jujur, karena manusia adalah makhluk yang punya kekurangan juga. Manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ketika kita bersandar pada manusia, kita menaruh pengharapan kita pada suatu manusia atau suatu kelompok. Terkadang manusia bisa berbuat salah, dan kadang-kadang kita kecewa. Kenapa dia teman baik saya, tetapi kenapa dia mengecewakan saya? Dia orang tua saya, kenapa dia mengecewakan saya? Dia anak saya, dia darah daging saya, kenapa dia mengecewakan saya sebagai orang tua? Manusia saling mengecewakan satu sama lain. Makanya ketika kalian menaruh pengharapan kita pada tangan manusia, kita akan banyak sekali mengalami kekecewaan. Kekecewaan yang membuat kita membenci satu sama lain mungkin, atau kekecewaan yang membuat kita tidak percaya lagi. Dan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Makanya saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan hal ini. Kalau pengharapan kita ada di dalam tangan Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, sebegitu besarnya dosa kita juga dia tetap mengasihi kita. Tidak ada dosa yang kecil dan dosa yang besar di mata Tuhan. Setiap dosa itu memiliki porsi yang sama. Makanya saya mengajak kalian untuk menaruh pengharapan kita di dalam Dia, menaruh iman kita di dalam Tuhan Allah kita. Terkadang ketika kita sudah menaruh dalam pengharapan dalam tangan Tuhan juga, persoalan kita bukannya bertambah sedikit, tapi bertambah besar ya. Tapi itu penting untuk melahirkan ketekunan kita. Ketika kita memiliki ketekunan yang tahan uji, itu akan menjadi disiplin dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi standar dalam kehidupan kita. Dan akhirnya itu akan membawa kepada pengharapan yang sejati. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita sama sekali. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita selama pandemi ini. Ada yang merasa kecewa karena keluarganya ada yang meninggal karena pandemi ini, juga COVID ini, atau ada yang kecewa karena orang tuanya mengecewakan dia, atau ada yang kecewa karena dia terus-terusan tidak diterima oleh teman-temannya. Memang semuanya kita bangkit sebagai anak-anak muda, kita mau berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Di bawah kasih Bapa kita bisa melakukan semua hal itu. Kita masih muda, jalan hidup kita masih panjang. Jangan biarkan jalan hidup kita yang masih panjang ini kita membiarkan diri kita jatuh di dalam pencobaan yang kita buat sendiri. Pencobaan karena kita menaruh pengharapan kita pada manusia, terlalu bersandar pada kekuatan kita sendiri. Karena hal-hal itu akan kembali membawa kita kepada hal-hal yang negatif kembali. Karena itu
simpanlah kepercayaan kalian di dalam dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Biarkan kalian mengalami hal-hal yang menakjubkan bersama Dia, hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi ketika kalian bisa melewatinya, kalian akan bisa merasakan takjub melihat kekuasaan dan penyertaan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan pada kami saat ini. Kami bersyukur di tengah pandemi yang semakin bertambah-tambah ini Tuhan, banyak orang-orang yang kena COVID. Kami melihat banyak usaha-usaha yang bangkrut. Kami tidak bisa melakukan studi kami dengan benar di sekolah, dan kami harus melakukan studi kami di dalam rumah. Kadang-kadang kami merasa bosan akan keadaan ini, kapan keadaan ini akan berakhir Tuhan. Tetapi Tuhan, di tengah semua kesusahan kami Tuhan, kami ingin kembali melihat padamu. Kalau dalam kesusahan ini kami boleh melihat penyertaan tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami pribadi Tuhan. Kalau kami dituntun oleh Engkau, kami boleh melihat hal-hal yang besar selama 1 tahun setengah ini. Di saat semua keadaan dunia semakin memburuk, kami boleh tetap jalani kegiatan kami Tuhan, hari demi hari, seperti Engkau memelihara bangsa Israel dalam padang pasir. Kau mengirimkan mana pada kami setiap hari, tidak pernah kami kekurangan Bapa. Kami bersyukur, ajarkan kami untuk boleh melihat kembali padamu Tuhan, boleh kembali merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu ini. Terima kasih kepada Engkau, Engkau pimpin kami Tuhan. Walaupun kami tidak bisa sama-sama melihat satu sama lain, tapi kami tahu Tuhan penyertaan-Mu Tuhan yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus kata berdoa, amin. Nah teman-teman, bagaimana ibadah pada pagi hari ini? Sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Saya juga berharap teman-teman yang diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini, terutama melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Nehemia Christian pada pagi hari ini. Nah teman-teman, sepanjang bulan Juli ini di 2021, pembahasan kita tentang firman Tuhan akan berkaitan dengan pengharapan. Oleh sebab itu teman-teman, saya mau mengingatkan, saya mau mengatakan buat teman-teman semua, jangan pernah hilang pengharapan kalian, jangan pernah ragu, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada pengharapan yang teguh. Oleh sebab itu, tetap berpegang teguh sama Tuhan yang memiliki pengharapan itu sendiri. Nah teman-teman, kami juga rindu segenap pengurus di Youth Ebenezer untuk semua teman-teman yang memiliki pergumulan atau pokok doa, atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan teman-teman sharing kepada kami. Kami selalu siap menjadi pendengar yang baik, bahkan menjadi mentor yang baik untuk teman-teman. Oleh sebab itu jangan pernah ragu-ragu untuk menghubungi kami, boleh melalui grup ataupun chatting secara pribadi, supaya kita sama-sama berdoa. Tetap semangat, jangan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Yesus memberkati.